Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Menteri Luar Negeri, anggota UNICEF, Sekretaris Jenderal UNICEF, dan Duta Besar negara-negara, sahabat sekalian. Para hadirin, ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Karena apa? Ibu dan anak itu merupakan anggota keluarga yang rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, fase persalinan, dan fase nifas pada ibu. Pada anak yaitu terkait dengan fase tumbuh kembangnya. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2017, angka kematian ibu secara global dalam 2 dekade terakhir ini mengalami kemajuan, yaitu sekitar 295.000 wanita meninggal selama hamil dan persalinan. Akan tetapi, angka ini masih masuk dalam kategori sangat tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri pada tahun 1991 sampai 2015 cenderung mengalami penurunan, yaitu angka kematian ibu sebesar 390 turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran. Walaupun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih belum berhasil mencapai target MDGs Indonesia pada tahun 2015, yaitu sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Yang menjadi permasalahannya, apa sih penyebab dari kematian ibu itu sendiri? Penyebab langsung dari kematian ibu yaitu pendarahan, infeksi, hipertensi, aborsi yang tidak aman, gangguan persalinan, dan penyebab tidak langsung seperti anemia, malaria, dan penyakit jantung. Lalu, bagaimana upaya dalam penurunan kematian ibu? Nah, jawabannya yaitu upaya yang dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi tetanus bagi ibu hamil dan wanita usia subur, pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin dan nifas, pelayanan KB, kelas ibu hamil dan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, serta pemeriksaan HIV dan hepatitis B. Pada kesehatan anak dapat dilihat melalui kelangsungan hidup dalam upaya tumbuh kembangnya. Lalu, kegagalan tumbuh kembang itu akan berpengaruh dalam kelangsungan hidupnya yang dapat menyebabkan suatu kematian. Lalu, secara global, kematian anak di bawah 5 tahun itu sejak tahun 1990 telah mengalami penurunan, yaitu sebesar 59% dari 93 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 38 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Angka tersebut setara dengan 1 dari 11 anak meninggal sebelum 5 tahun pada tahun 1990 dengan 1:27 anak pada tahun 2019 ini. Sedangkan angka kematian anak di Indonesia dapat dilihat dari angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Angka tersebut mengalami penurunan sejak tahun 1991 sampai tahun 2017. Pada AKN atau angka kematian neonatal dari 32 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup. Lalu AKB dari 68 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. Dan AKB dari 97 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan tersebut diharapkan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya dengan target AKN menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 dan AKB menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 juga. Sedangkan AKB atau angka kematian balita mencapai target 18,8 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Nah, lalu apa sih penyebab kematian pada bayi tersebut? Nah, untuk kematian neonatal pada 0 sampai 28 hari usia yaitu terbanyak karena kondisi berat badan bayi lahir rendah atau BBLR dengan penyebab lainnya yaitu asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatal dan lainnya.
Lalu pada penyebab kematian postneonatal atau pada bayi disebabkan oleh pneumonia, diare, kelainan saluran cerna, kelainan saraf, malaria, dan tetanus. Sedangkan penyebab kematian pada balita itu sendiri yaitu dikarenakan diare, pneumonia, demam, malaria, difteria, dan campak. Lalu, bagaimana upaya dalam mencegah kematian pada anak tersebut? Nah, upayanya yaitu dengan pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, pelayanan kesehatan pada anak sekolah, dan pelayanan kesehatan peduli pada remaja. Lalu pada pandemi COVID-19 ini, permasalahan kesehatan itu menjadi sangat kompleks dengan angka atau jumlah kematian itu terus meningkat dari hari ke hari. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah kematian tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan diri Anda dengan rajin cuci tangan, pakai masker, dan berjaga jarak 1 meter dengan yang lainnya. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.